Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Syati dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik dan ekonomi dalam Kabinet Wilopo yang terjadi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Nah, Kabinet Wilopo ini berdiri pada tanggal 2 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Cuma 1 tahun, bentar banget ya. Iya, karena pada masa demokrasi liberal semua kabinet itu berganti dengan cepat. Wilopo ini pada awalnya berasal dari partai PRI. Beliau ditunjuk oleh presiden untuk mendirikan sebuah kabinet yang didukung oleh TNI, Masyumi, dan PSI. Nah, Kabinet Wilopo ini memiliki beberapa program kerja. Di antaranya itu program kerja luar negeri dan program kerja dalam negeri. Program kerja dalam negerinya itu ada beberapa, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemampuan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat. Dan yang keempat, pemulihan stabilitas keamanan negara. Sementara untuk program kerja luar negeri, yaitu menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda. Seperti yang kita ketahui, dalam KMB, Indonesia berada di pihak yang paling dirugikan nih. Salah satu contohnya ialah kita harus membayar utang-utang Belanda, sementara kita yang dijajah, kita yang bayar utangnya kan gitu. Nah, program kerja yang keduanya ialah pengembalian Irian Barat. Sama seperti yang sudah kita ketahui bahwa Belanda mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan kekuasaan Irian Barat terhadap Indonesia. Dan yang ketiga ialah ingin menjalankan politik yang bebas aktif. Nah, dalam masa kepemimpinannya, Wilopo mengalami beberapa kendala, yaitu defisit kas negara dan meningkatnya tesis gangguan keamanan karena separatis yang sangat agresif. Selain itu juga dalam masa kepemimpinannya, Wilopo mengalami beberapa peristiwa yang menyebabkan kabinetnya itu goyah, yaitu peristiwa 17 Oktober 1952 di mana TNI dianggap sebagai alat sipil dan masalah dari TNI itu sendiri. Namun diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada peristiwa Tanjung Morawa yang menyebabkan kabinetnya ini goyah. Apa sih Tanjung Morawa itu? Tanjung Morawa itu peristiwa bentrokan di antara polisi dan petani liar yang didukung oleh PKI mengenai perebutan masalah tanah, terjadi di daerah sekitar Delhi. Dari beberapa peristiwa dan kendala tersebut muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga akhirnya Wilopo pun mengembalikan mandatnya kepada presiden. Disitulah akhir dari masa Kabinet Wilopo. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan politik ekonomi dalam Kabinet Wilopo. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon untuk koreksinya jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.